tidak akan memberikan suara kita, hak pilih kita kepada capres ataupun cawapres yang dia mengeluarkan undang-undang cipta kerja. Setuju? Tidak akan kita berikan hak pilih kita kepada capres cawapres yang partainya menggulirkan undang-undang cipta kerja. Tidak benar kalau partai buruh akan berkoalisi dengan partai politik yang pro Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Tolong diingat, bahkan kami menyebutnya haram hukumnya partai buruh berkoalisi dengan parpol-parpol yang pro Undang-Undang Cipta Kerja. 9-9-nya sama, karena 2 yang menolak itu kita akan uji apakah mau menjadi saksi di judicial review yang akan diajukan oleh partai buruh. Kalau dia nggak mau, berarti dia lip service. Jadi tidak mungkin partai buruh untuk berkoalisi dengan partai politik pendukung Omnibus Law atau pengesah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk dengan capres yang didukung melalui koalisi partai. Oleh karena itu, capres yang akan dipilih oleh partai buruh adalah capres yang berkoalisi secara personalnya. Jadi dengan demikian, koalisi partai buruh ketika mendukung capres yang akan kita putuskan dalam waktu dekat adalah koalisi kepada personal capresnya. Potret yang memperlihatkan Presiden Partai Buruh Said Iqbal membungkuk dan mencium tangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tak sedikit warganet yang mengecam potret tersebut dan menganggap Said Iqbal melakukan tindakan yang tak pantas. Kini Said Iqbal buka suara terkait foto viral tersebut. Said Iqbal mengakui bahwa dirinya mencium tangan Ganjar Pranowo, namun hal itu menunjukkan adab dan akhlak. Terlebih hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang diajarkan orang tuanya sejak kecil. Bahkan Said Iqbal mengaku kerap mencium tangan tokoh lain, bukan hanya Ganjar. Kebiasaan itu kerap dilakukan jauh sebelum potretnya dengan Ganjar viral di media sosial. Ketum Partai Buruh ini mengaku kerap mencium tangan pemimpin negara dan tokoh politik lainnya saat mereka bertemu. Said Iqbal pun mempertanyakan tujuan foto tersebut disebarkan di media sosial. Menurutnya, karena politik, maka foto tersebut memiliki konsekuensi yang besar. Diketahui sebelumnya, potret tersebut dibagikan oleh akun Twitter @partaisosmed pada Rabu 3 Mei. Dalam foto tersebut terlihat Said Iqbal menggunakan kaos berwarna biru dongker. Nampak Said Iqbal bersama sekelompok orang berada di dalam sebuah ruangan. Di sana terlihat pula Ganjar yang memakai kemeja berwarna putih. Terlihat pula potret yang menyorot saat Ganjar bersalaman dengan Said Iqbal. Dari potret tersebut ada yang menarik lantaran Said Iqbal membungkukkan 90 derajat badannya. Kemudian ketum Partai Buruh ini juga mencium tangan Gubernur Jawa Tengah. Walid itu ayah saya. Ya memang kebetulan ya kata orang, kami dari keluarga Habib. Ayah saya namanya Habib Jamaluddin bin Habib Yusuf Ba'abud, jadi marga saya itu Ba'abud. Dengan demikian nama saya memang kata orang Habib Iqbal bin Habib Jamaluddin Ba'abud. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal belak-belakan soal alasan mencium tangan Ganjar Pranowo. Momen tersebut terjadi saat Said Iqbal bersama Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea menemui Ganjar. Saya sekarang jawab tentang salaman yang mencium tangan. Ya, mencium tangan, bercium tangan. Itu sifat saya dari anak-anak. Dari kecil saya biasa memanggil ibu saya Mimi ya. Mimi itu ibu saya. Walid itu ayah saya. Ya memang kebetulan ya kata orang, kami dari keluarga Habib. Ayah saya namanya Habib Jamaluddin bin Habib Yusuf Ba'abud, jadi marga saya itu Ba'abud. Dengan demikian nama saya memang kata orang Habib Iqbal bin Habib Jamaluddin Ba'abud. Oke, lantas ya. Ini luar biasa ya kalau lihat orasi Anda tadi yang saya putar di depan itu orang, wah ini pasti pendidikannya luar biasa tinggi. Ternyata saya tadi curiga ini jangan-jangan banyak kayak pimpinan buruh lain cuman sebagai birokrat di buruh gitu, tapi bukan pekerja. Oke, clear ya Mbak Ju ini adalah seorang pekerja juga gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya kita langsung saja. Ini lagi soal ramai sekali ada pernyataan Anda tetap tegas. Kalau nggak salah bahkan tadi Anda datang ke MK ya untuk mengajukan judicial review lagi. Betul itu ya?
Oh, tadi saya kebetulan nggak jadi datang ke MK karena ada janji ketemu sama Presiden Bung Iqbal. Jadi akhirnya saya telat ke MK. Jadi udah selesai acara MK-nya. Tapi hari ini teman-teman Partai Buruh sedang mengajukan gugatan formil Undang-Undang Cipta Kerja ke MK gitu. Ya. Oke, nah, Anda sempat ketemu dong dengan Bang Said Iqbal ya? Itu rame banget. Anda sempat tanya nggak tuh foto-fotonya, terus apa? Karena bagaimanapun pernyataan Anda itu bertentangan dengan statementnya dari Pak Said Iqbal. Tadi nggak sempat bertanya karena kebetulan beliau sibuk, tapi sudah komunikasi sebelumnya ya, sebelumnya gitu. Jadi sebetulnya kalau terkait foto, saya pikir Bung Iqbal langsung yang bisa mengklarifikasi, tetapi statement saya secara personal itu juga bagian yang saya sampaikan kepada Bung Iqbal tentang posisi saya dan ya memang bisa dikatakan bertentangan ya, dalam kacamata umum bisa dikatakan bertentangan, dan saya pikir itu hal yang biasa dalam sebuah organisasi, apalagi ini organisasi partai politik. Saya pikir ada perbedaan itu adalah hal yang biasa, dan ini adalah arena atau ruang demokrasi di mana kita bisa menyampaikan aspirasi, gagasan, pendapat, kritik, masukan, dan seterusnya. Nah, ruang demokrasi ini yang perlu dijaga, dirawat supaya apa? Supaya tetap ada kritik yang membangun. Jadi tidak otoriter ya, karena bahaya kalau misalnya dalam sebuah organisasi itu ada otoritarianisme, itu membuat teman-teman atau kolektif tidak berkembang. Ternyata setelah saya ajak, bukan menolak Omnibus Law. Tapi yang saya nggak perlu hati-hati adalah sikap feodal dari pemimpin buruh. Itu jelas tuh. Dan kita tahu kalau Said Iqbal misalnya mencium tangan Ganjar itu adalah pro Omnibus Law. Jadi dia pro penindasan buruh kan itu terbalik-balik kan. Jadi walaupun apapun elemen di belakang itu, tetap Omnibus Law itu menghina buruh, itu dasarnya itu mengeksploitasi buruh. Saya ketemu Pak Ganjar, cium tangan dari sebelumnya, bukan hanya sekarang. Hal yang kita mau sebut gimana keproletariatan partai buruh akhirnya kan, kalau harus berkunjung pada rumah kapitalis, rumah borjuis kan, Omnibus Law itu kan rumah borjuasi itu. Jadi bagian ideologis ini yang mau saya terangkan, bahwa di dalam perjuangan partai buruh kita tahu bahwa partai buruh itu di mana-mana di seluruh dunia dia mau melakukan agenda alternatif, bahkan agenda frontal dengan partai yang berkuasa atau dengan elemen-elemen yang berkuasa yang disebut sebagai oligarki. Jadi secara ideologis batal sebetulnya perjuangan partai buruh. Anies Baswedan dibilang tidak merespon undangan dari peringatan Hari Buruh di Istora. Ini kata Said Iqbal, tapi belakangan Said Iqbal minta maaf, bukannya tidak direspons, tetapi dia tidak mengundang atau lupa menindaklanjuti undangan, atau sengaja dilupakan, we don't know exactly ya. Ini keteledoran yang menurut saya luar biasa, kecuali kalau memang sengaja tidak diundang atau pura-pura dilupa undangannya, we don't know exactly. Nanti mungkin Said Iqbal sendiri yang mengklarifikasinya ya, karena dibilang ini sakit, tapi kan ini kata-kata dari tim media Anies, Noval Firman Yursak. Sebagian besar konfederasi buruh terbesar di Indonesia akan all out mendukung Ganjar Pranowo. Sekali lagi akan all out mendukung Ganjar Pranowo. Kenapa? Alasannya sangat kuat, karena Pak Ganjar lah pemimpin di daerah yang waktu itu saat memimpin Jawa Tengah sampai hari ini berani menemui buruh, berani mendengarkan aspirasi buruh, bukan di dalam ruangan, langsung turun ke jalan, berani berdialog, berani bertanya. Itu yang kita butuhkan untuk memimpin masa depan Indonesia. Ahli Hukum Tata Negara Refli Harun mengomentari perihal klaim Presiden Partai Buruh Said Iqbal soal Anies Baswedan yang tidak merespon undangan peringatan Hari Buruh. Namun hal tersebut langsung diklarifikasi oleh tim media Anies, Noval Firman Yursak, di akun Twitternya bahwa ternyata Said Iqbal tidak menyampaikan undangan kepada Anies. Pak Anies sudah hubungi Said Iqbal, lalu Said meminta maaf dan bercerita kalau dia sakit sehingga lupa tidak mengecek ulang. Ternyata undangan untuk Pak Anies tidak dikirimkan. Jadi kalau Said Iqbal bilang Pak Anies tidak memberikan respon, itu karena kami tidak pernah diinfokan apapun oleh dia terkait agenda buruh di hari ini, sambungnya. Menanggapi hal tersebut, Refli menganggap klarifikasi dari tim media Anies cukup.
Dia justru merasa aneh jika Anies tidak menghiraukan peringatan Hari Buruh. Pasalnya, Anies kini sudah dideklarasikan menjadi calon presiden oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Klarifikasi ini cukuplah ya, saya rasa juga aneh kalau seorang Anies Baswedan yang sudah ditahbiskan menjadi calon presiden menolak untuk hadir di peringatan Hari Buruh, ujar Rafli dikutip dari kanal YouTube pribadinya pada Rabu. Tetapi Rafli juga menilai tidak disampaikannya undangan peringatan Hari Buruh ke Anies merupakan masalah di mana terlihat adanya koordinasi yang baik di antara pimpinan partai itu. Pengamat politik ini kemudian mengungkap dua kemungkinan perihal tidak tersampainya undangan untuk Anies, yaitu karena teledor atau memang sengaja berniat tidak mengundang Anies. Ini keteledoran yang menurut saya luar biasa, kecuali kalau memang sengaja tidak diundang atau pura-pura dia lupa undangannya, pungkas Rafli. Ya, saya